Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Azman Chandra dari kelompok 8 dan rekan saya Devi Natasha dan Laili Suharti. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Strategi Pembelajaran Example Non-Example melalui video ini. Langsung saja materi yang pertama yang saya akan presentasikan, strategi pembelajaran example non-example. Secara definisinya adalah berbagai rangkaian pembelajaran yang menunjukkan contoh kasus atau permasalahan berupa gambar yang relevan dengan materi pelajaran. Jadi jika itu materi pelajaran Al-Quran hadis, maka contoh gambar itu harus berupa materi pelajaran Al-Quran hadis dan bertujuan mendorong siswa untuk belajar berpikir kritis dengan jalan memecahkan permasalahan-permasalahan yang terkandung dalam contoh dalam bentuk gambar. Jadi gambarnya harus sesuai dengan materi pelajaran yang kita sajikan, sehingga mempermudah siswa untuk memahami materi pelajaran tersebut. Harus disesuaikan dengan materi pelajaran yang kita ajarkan. Mungkin materi yang kedua akan dibawakan oleh saudari Devi Natasha, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi kedua mengenai langkah-langkah penerapan strategi pembelajaran example non-example. Nah, tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh pemateri pertama bahwasannya strategi example non-example merupakan strategi inovatif yang dilakukan guru dalam pembelajaran dengan menggunakan berbagai gambar sebagai contoh untuk dianalisis oleh siswa sehingga menimbulkan pemahaman dan memudahkan siswa untuk memahami materi pelajaran. Nah, langkah-langkah penerapannya itu terdiri dari 8 langkah. Nah, yang pertama itu, guru harus menyediakan gambar yang akan dianalisis oleh siswa. Yang kedua, guru menampilkan gambar di proyektor atau bisa menempelkan gambar di papan tulis sehingga dapat mereka amati. Yang ketiga, guru membagi mereka ke dalam beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 orang. Yang keempat, guru memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan strategi pembelajaran yang dilakukan, sehingga murid memahami prosedur dalam strategi pembelajaran tersebut. Dan setiap kelompok diberi kesempatan untuk menganalisis gambar yang telah disediakan oleh guru. Langkah yang kelima, masing-masing kelompok mencatat hasil diskusinya di lembar kerja mereka. Yang keenam, guru memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk menjelaskan hasil dari analisis yang ditulis di dalam lembar kerja. Yang ketujuh, kelompok lainnya memberikan komentar atau sanggahan terhadap hasil analisis yang dilakukan oleh kelompok penyaji, sehingga kelompok lainnya itu menyimak dan sebagai kelompok pembanding. Yang kedelapan itu menarik kesimpulan. Nah, setelah melakukan analisis gambar tersebut, maka ditarik kesimpulan berdasarkan materi yang dipelajari sehingga menimbulkan pemahaman baik guru maupun murid. Sekian langkah-langkah penerapan strategi pembelajaran example non-example. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Devi Natasha yang telah mempresentasikan makalahnya. Berikutnya materi yang terakhir akan dipresentasikan oleh saudari Laili Suharti. Kepada Laili Suharti dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya. Kelebihan strategi pembelajaran example non-example menurut Google. Yakni yang pertama, siswa berangkat dari satu definisi
yang selanjutnya digunakan untuk memperluas pemahaman konsepnya dengan lebih mendalam dan lebih kompleks. Yang kedua, siswa terlibat dalam satu proses discovery, yakni yang artinya penemuan, yang mendorong mereka untuk membangun konsep secara progresif melalui pengalaman dari example dan non-example. Yang ketiga, siswa diberi sesuatu yang berlawanan untuk mengeksplorasi karakteristik dari suatu konsep dengan mempertimbangkan bagian non-example yang dimungkinkan masih terdapat beberapa bagian yang merupakan suatu karakter dari konsep yang telah dipaparkan pada bagian example. Nah, berikutnya, adapun kekurangan strategi pembelajaran example dan non-example yakni sebagai berikut. Yang pertama, tidak semua materi dapat disajikan dalam bentuk gambar. Yang kedua, tidak semua peserta didik berani mengemukakan pendapatnya. Yang ketiga, rasa permusuhan kelompokisme, merasa bahwa dirinya atau kelompoknya lebih pandai dan serba tahu, menganggap orang lain atau kelompok lain yang menentang pendapatnya sebagai saingan. Nah, yang keempat, dalam diskusi atau menyampaikan pertanyaan biasanya didominasi oleh peserta didik yang berani atau yang biasa berbicara. Murid-murid yang pemalu dan pendiam biasanya tidak menggunakan kesempatan itu untuk berbicara. Nah, yang kelima, memakan waktu yang lama. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasinya telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.